komplek ini di mana saya harus ngebor 2 kali karena memang tadi di bawah itu mungkin air bawah tanahnya itu berkurang atau bagaimana gitu. Padahal untuk ancaman ini sebenarnya wilayahnya termasuk yang dari sudut air banyak ya kalau sudut kuantitas, tapi dari sudut kualitas mungkin kurang bagus sebetulnya. Nah di wilayah-wilayah yang lain kalau kita ke utara di Sinanggaya itu agak sulit ya, beberapa tempat sulit air karena memang nanti di hal yang kedua jadi kita bahas ya. Kemudian yang kedua ya, senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Rasulullah juga sama ya, walaupun mungkin beberapa dalam hadis itu ada yang mengatakan ini nggak sahih dan bagaimana, tetapi secara umum dalam hadis dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik ya, dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia menyukai kemuliaan, kemudian murah hati menyukai kebaikan, maka bersihkanlah rumah-rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penghijauan. Nah ini juga ya, melakukan penghijauan ini penting. Tetapi memang kalau kita lihat di lingkungan kota, apalagi di perumahan, coba kita perhatikan bahwa sebetulnya setiap rumah aturan dari pemerintah ya, kalau ada pembangunan rumah itu pasti ada pohon ya. Satu aja pasti ada tanaman. Nah itu karena berbagai kepentingan kita seringkali menebang pohon itu gitu ya, untuk parkir, untuk jalan masuk dan sebagainya. Padahal aturannya sih ada sebetulnya. Setiap pembangunan rumah itu wajib menanam pohon dari situ. Nah di sini penghijauan itu memiliki fungsi ekologis sebetulnya ya. Jadi untuk fungsinya serapan air tanah karena akar-akar pohon itu bisa mengikat ya. Nah di sini hadis yang berhubungan dengan penanaman pohon ini dari Rasulullah. Di sini Rasulullah bersabda ya, dari Anas bin Malik, di sini Rasulullah bersabda, apabila kiamat tiba terhadap salah seorang di antara kamu dan di tangannya ada benih tumbuhan, maka tanamlah. Kita bisa bayangkan, gitu. Maksudnya kiamat di antara kamu itu mungkin meninggal, gitu ya. Jadi seseorang itu ada yang meninggal di tangannya ada benih, maka benih itu tanam. Gitu. Jadi saking memang pentingnya penghijauan ya. Nah di sini sebetulnya ada beberapa hasil penelitian bahwa tubuh kita, keluarga kita, semua manusia yang hidup itu butuh oksigen ya. Dan oksigen itu dihasilkan dari tanaman. Nah, pada saat kita menebang pohon sebetulnya kita berhutang ya. Sehingga kalau di KLH di lingkungan hidup ya, dinas lingkungan hidup itu memang sangat sulit sekali kalau kita misalnya mengajukan akan menebang pohon. Mereka mempertahankan gitu ya. Sehingga memang akibatnya ada juga sih masalahnya, misalnya ada pohon tumbang dan sebagainya, karena mereka mencoba mempertahankan pohon-pohon yang besar yang ada itu sekuat mungkin gitu ya. Tetapi mungkin di Indonesia kontrolnya kurang baik sehingga memang ada di beberapa tempat. Tetapi mungkin kita sebagai masyarakat bisa membantu juga pemerintah dalam hal ini. Kemudian yang keempat, tidak melakukan pencemaran lingkungan. Nah di sini hadisnya juga ada di sini. Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian di sini kencing dalam air yang diam, yaitu kencing dalam suatu air yang tidak mengalir, ya. Kemudian dia mandi di dalamnya. Ini hadis riwayat Bukhari. Artinya di kita itu kan sering ya jorok lah, membuang sampah, kemudian membuang kotoran. Maka ini lebih bahaya lagi, buang oli atau minyak goreng gitu ya dari dapur gitu langsung ke saluran air gitu ya yang ada di Gathang gitu. Itu sebetulnya mencemari lingkungan ya. Nah, di sini alhamdulillah tidak salah sudah membuka sebetulnya penampungan limbah ya minyak gitu ya, ternyata masih ada nilai ekonomi. Kemudian yang kelima di sini menetapkan suatu tempat sebagai kawasan konservasi. Nah ini hebat sekali ya. Sekarang ada di kota-kota itu namanya kawasan terbuka hijau gitu ya, atau hutan-hutan kota gitu ya. Sebetulnya ini
idenya itu sejak zaman Rasulullah sudah diberikan gitu oleh Rasulullah. Jadi di sini ada yang namanya hima ya di sini. Hima itu adalah kawasan hukum di sini, yang dilarang untuk diubah ya, dan dimiliki oleh seseorang secara pribadi, sehingga hima ini dapat menjadi wilayah yang dipergunakan oleh umum ya, oleh siapa saja, untuk tempat misalnya tumbuhnya padang rumput, kemudian tempat mengembalakan hewan. Jadi jangan dulu seperti itu. Nah di sini Rasulullah menegaskan ya, sabda Rasulullah di sini sesungguhnya Ibrahim memaklumkan Mekah sebagai tempat suci dan sekarang memaklumkan Madinah yang terletak di antara dua lava yang mengalir, yaitu lembah gitu ya, sebagai tempat suci. Nah, di sini pohon-pohonnya tidak boleh dipotong dan binatang-binatangnya tidak boleh dibunuh. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi sejak dahulu kala sebetulnya Rasulullah sudah mengamankan kepada kita banyak hal ya, mulai dari jaga kebersihan, kemudian berhemat terhadap sumber daya alam, tidak boleh mencemari lingkungan, kemudian juga ada wilayah-wilayah konservasi. Di kota ini misalnya kalau kompleks perumahan itu ada jalan hijau, wilayah hijau, tapi kadang-kadang karena kepentingan kompleks di tembok atasnya gitu ya, di beton atau bagaimana. Nah ini mungkin sekarang sudah ada banyak rekayasa, misalnya dengan bukan paving block ya, tapi grass block misalnya, sehingga masih tetap ada serapan gitu. Nah, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan tidak terlampau mengganggu waktu Bapak Ibu. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.